Sobat Prakarsa, setujukah kamu dengan anggapan kalau orang Indonesia itu pemalas? Yang pertama kita mesti tahu dulu sebenarnya waktu kita ngomong malas itu artinya apa. Malas itu semata-mata nggak mau, unwilling, kalau bahasa Inggrisnya unwilling to put an effort. Rata-rata ketika saya berdiskusi atau ngobrol-ngobrol dengan orang Australia, mereka sangat tahu orang Indonesia itu adalah tipe orang yang pekerja keras. Untuk tahu jawabannya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe channel Prakarsa ID. Menurut penelitian dari Stanford University, orang Indonesia adalah negara paling malas gerak di dunia dengan jumlah langkah kaki paling sedikit setiap harinya. Selain malas gerak, orang Indonesia juga terkena malas membaca. Lah, kok bisa? Menurut UNESCO, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang senang baca buku. Tapi di penelitian lain, orang Indonesia itu termasuk yang paling rajin di dunia loh. Menurut Sleep Cycle, orang Indonesia bangun paling pagi keempat di dunia. Selain suka bangun pagi, kita juga pekerja keras. Dilansir statista.com, Indonesia adalah juara ketiga dalam peringkat jam kerja terpanjang di dunia. Wow. Nah, jadi sebenarnya orang Indonesia itu malas atau enggak ya? Yang pertama kita mesti tahu dulu sebenarnya waktu kita ngomong malas itu artinya apa. Kalau kita ngelihat di KBBI, kamus atau segala macam, malas itu semata-mata nggak mau, unwilling, kalau bahasa Inggrisnya unwilling to put an effort. Artinya kalau pakai bahasa Indonesia nggak mau aja melakukan usaha. Tapi apakah ya memang semua itu sama gitu? Misalnya kalau ada orang ibu-ibu jualan di Jogja, jualan katakanlah gudeg gitu ya. Dia cuma jualan dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Udah gitu nggak mau, begitu habis dia nggak mau nambah. Orang nanya, "Bu, kenapa Bu?" Terus dia bilang, "Ya ini cukup kok untuk saya. Gusti Allah ngasihnya seperti ini, untuk saya cukup." Untuk beberapa orang mungkin itu apa yang dilakukan oleh ibu ini boleh dikatakan sebagai malas ya. Tapi memang nilai dari ibu ini berbeda dengan yang lain. Jadi itu kita harus hati-hati sekali kalau kita ngomong soal malas, itu apa sih yang mau kita bicarakan, apa sih yang kita maksud ya. Nah tadi kan ngomongin soal penelitian ya, 2 penelitian. Yang pertama itu mager. Itu sebenarnya berdasarkan penelitian dilakukan oleh Stanford University. Orang-orangnya, penelitiannya itu kebanyakan computer science dan juga bioengineering. Yang dilakukan di penelitian itu sebenarnya hanya melihat atau respondennya itu adalah orang-orang yang mempunyai iPhone dan menggunakan aplikasi Argus untuk melihat berapa banyak steps dalam 1 hari. Bisa diduga bahwa kemudian orang-orang yang mempunyai iPhone itu khususnya di Indonesia nggak terlalu banyak bergerak karena mereka mungkin naik mobil, mereka mungkin naik motor dan lain-lain. Dan juga kebanyakan di daerah urban. Ternyata tahun 2018 WHO melakukan penelitian yang serupa, tetapi nggak cuma steps, jadi nggak cuma berapa langkah dalam 1 hari, tapi WHO melakukan keseluruhan gerak atau physical activities. Penelitian yang 2017 oleh Stanford itu, negara-negara yang miskin atau berkembang kebanyakan memang ada di bawah. Tapi sebaliknya, pada waktu penelitian oleh WHO 2018, mereka justru ada di atas karena mereka penelitian 2018 ini memasukkan juga orang-orang yang di perdesaan, memasukkan juga para petani dan lain-lain, dan hasilnya justru sangat berbeda dengan yang 2017. Orang-orang di negara berkembang seperti Indonesia justru melakukan lebih banyak secara umum gerak. Jadi kalau dibilang mager, enggak lah, kita enggak mager kok. Kecuali mungkin beberapa segmen di perkotaan. Mungkin di dalam beberapa hal kita di ranking yang bawah, tetapi kita juga harus hati-hati mencermati gimana sih mereka yang ngitung ranking itu. Jangan sampai kita mengecap diri kita sendiri sebagai malas atau hal-hal yang negatif lainnya. Padahal ukurannya salah. Dari penuturan Pak Turo, kita jadi paham bahwa sebenarnya kita bukan bangsa pemalas ya guys. Bisa dibilang bangsa kita itu punya kualitas untuk bisa bersaing di lingkup dunia. Rata-rata ketika saya
diskusi atau ngobrol-ngobrol dengan orang Australia, mereka sangat tahu orang Indonesia itu adalah tipe orang yang pekerja keras dan juga tough ya. Jadi benar-benar tahan banting dan ready untuk bekerja kapanpun kalau boleh tak bilang. Dan ini di Australia ini mungkin menjadi suatu ajang mencari dolar. Dan ini banyak sekali kesempatan karena kita sebagai seorang pelajar di sini itu kita mendapatkan pekerja paruh waktu dan juga full time. Nah ini harus kita maksimalkan. Beberapa organisasi internasional mereka memprediksi tahun 2045 kita akan menjadi salah satu negara superpower. Kenapa kok saya bisa meyakini? Tahun ini, tahun 2020 sampai tahun 2023 ini, itu adalah kondisi Jepang 20 tahun yang lalu. Ini kondisi Indonesia saat ini itu adalah kondisi Jepang 20 tahun lalu. 20 tahun lalu, kondisi Jepang sedang mengalami bonus demografi pemuda. Nah, mereka saat ini sedang memanen tahun saat ini Jepang. Tahun 2020 sekian. Ini Jepang sedang memanen. Itulah kenapa sekarang menjadi superpower sekali dan Jepang. Nah, 20 tahun lalu mereka mempersiapkan dengan SDM yang kuat dan handal, dan dengan cara apa? Mereka mengirimkan para pemudanya untuk belajar di lokal maupun di luar negeri. Nah, ini harus kita bisa tingkatkan lagi kesempatan buat mereka untuk bisa belajar di luar negeri. Nah, oleh karena itu saya yakin sekali ketika tahun 2045 itu Indonesia ini akan menjadi salah satu negara yang superpower dengan variabel-variabelnya yang telah dicanangkan, yaitu di dalam pilarnya ya kan. Salah satu pilarnya itu adalah SDM yang unggul dan menguasai TikTok. Sekarang sudah jelas ya teman-teman, kita sudah membuktikan bahwa sejatinya kita itu bukan bangsa pemalas dan mampu bersaing di level dunia. Wih, keren! Jadi nggak ada lagi tuh rasa minder atau meragukan kualitas bangsa sendiri. Memang sih masih banyak yang perlu ditingkatkan. Salah satunya seperti minat membaca. Makanya yuk basmi malas mulai dari diri sendiri. Jika rasa malas itu datang, ingatlah leluhur kita yang sudah capek-capek membangun Candi Borobudur yang super megahnya. Pertanyaan berikutnya, kenapa anak muda zaman now sering dibilang pemalas? Nantikan pembahasan menarik lainnya hanya di channel Prakarsa ID.